pagi ya. Maka saya berjanji hari gimana ada yang bisa saya bantu? Gini Bu, saya kan sudah menstruasi hari kedua. Kok ada kemerahan di kemaluan sama di lipatan paha ya Bu? Oke. Nanti akan saya jelaskan. Sebelumnya saya data terlebih dahulu ya. Untuk namanya siapa? Nonadi, Dia usianya 16 tahun. 16 tahun. Itu namanya dalam Islam ya. Untuk kerjaannya sekarang SMA, SMP, SMA kelas berapa? 14 tahun udah 12, bentar lagi kuliah dong. Untuk nomor teleponnya bisa disebutkan. 8 ya. Baik, ini menstruasi hari kedua berarti ya. Ini kemerahannya sudah sejak kapan? Dari baru kemarin ya. Biasanya kalau menstruasi berapa hari? 4 sampai 5 hari. 4 sampai 5 hari. Oke. Untuk siklus haidnya teratur? Teratur. Kalau misalnya 4 sampai 5 hari dalam sehari, 4 sampai 5 hari biasanya ganti pembalutnya dalam sehari berapa kali? 2 sampai 3 hari. 2 sampai 3 kali. Adiknya kalau lagi haid ada nyeri haid enggak? Enggak ada kebiasaan minum obat-obatan atau jamu? Enggak ada ya. Selanjutnya pernah mengalami keputihan atau kanker dan sejenisnya? Tidak pernah. Oke. Saya periksa terlebih dahulu ya. Suhunya normal ya, tidak 6,4 ini. Normal ya, sampai 70. Baik, silahkan berbaring, saya akan melakukan pemeriksaan. Ada ketombe ya, rambutnya bagus, ada yang matanya. Kakinya di tempat saya lihat. Saya bantu buka celana ya, saya pasangkan selimut. Oh iya, silahkan duduk. Tadi saya lihat memang ada sedikit kemerahan ya di kemaluan sama di sekitar pahanya. Gatal nggak? Gatal juga ya. Oke, nanti saya akan jelaskan beberapa hal. Apabila ada sesuatu yang belum jelas, bisa ditanyakan di belakang setelah saya selesai menjelaskan. Pertama, ada pengertian personal hygiene pada saat menstruasi. Nah, apa sih personal hygiene Bu Bidan? Personal hygiene merupakan perilaku atau tindakan untuk memelihara kesehatan dan upaya menjaga kebersihan pada daerah kewanitaan selama menstruasi. Nah, untuk ada faktor-faktor yang mempengaruhi personal hygiene saat menstruasi. Yang pertama, ada yang namanya citra tubuh atau penampilan. Jadi, dari penampilan seseorang kita bisa melihat apakah personal hygiene itu penting buat seseorang tersebut. Jadi, dilihat dari pakaiannya, dari cara dia membersihkan dirinya seperti itu. Yang kedua ada praktik sosial. Kelompok-kelompok sosial juga mempengaruhi misalnya anak yang berbeda personal hygiene perilakunya akan berbeda seperti itu. Selanjutnya ada tingkat ekonomi. Nah, tingkat ekonomi seseorang juga mempengaruhi tingkat kebersihan seseorang. Karena untuk menjaga personal hygiene kita membutuhkan alat dan bahan seperti sabun, sampo dan semua itu perlu uang kan? Nah, seperti itu. Selanjutnya ada pengetahuan tentang menstruasi. Pengetahuan yang baik membuat kita mampu menjaga kebersihan. Tetapi sebaliknya, kalau misalnya pengetahuan kita kurang, jadinya kita tidak bisa menerapkan perilaku kesehatan seperti menjaga personal hygiene saat menstruasi dengan baik dan benar. Nanti kalau kita tidak menjaga dengan baik bisa menimbulkan yang namanya penyakit seperti itu. Dan selanjutnya ada yang namanya budaya. Jadi setiap budaya itu mempengaruhi personal hygiene seseorang. Dari misalnya budaya Jawa tentunya berbeda dengan budaya Dayak. Ada yang mungkin seperti yang orang Dayak, seperti orang Dayak ada kebiasaan membersihkan diri menggunakan 7 macam daun seperti itu untuk menjaga biar tetap cantik dan wangi. Selanjutnya ada kebiasaan seseorang. Kita kan punya pilihan nih, mau mandi berapa kali sehari, mau sikat gigi berapa kali sehari, mau keramas berapa kali sehari. Jadi itu kembali ke orangnya masing-masing. Dan biasanya kan pasti pakai produk tertentu. Mbaknya pakai sampo apa? Ya, suka ya? Nah, seperti itu. Untuk mukanya? Oke, pasti kan punya, kalau yang perempuan lebih banyak ya, dari sampo, sabun, dan segala macamnya pasti pakai produk tertentu. Dan terakhir ada yang namanya kondisi fisik. Nah, kondisi fisik seseorang ini juga mempengaruhi seseorang itu dalam menjaga personal hygiene-nya, karena orang yang sakit tentunya perlu bantuan orang lain untuk membersihkan dirinya. Yang kedua ada namanya indikator personal hygiene. Pertama ada kebersihan kulit dan wajah. Untuk seorang remaja, kulit wajah itu sensitif, terutama bagi remaja putri, benar nggak? Kalau ada jerawat sedikit mempengaruhi penampilan, saya kurang cantik, rasanya jerawat saya lagi banyak dan segala macam. Nah, hal ini memang terjadi karena pada saat menstruasi ada kelenjar yang disebut dengan sebasis itu meningkat, memproduksi keringat lebih banyak sehingga menyebabkan
timbulnya jerawat. Yang kedua ada kebersihan rambut. Penting untuk kita menjaga kebersihan rambut karena saat menstruasi kepala memproduksi minyak lebih banyak dan memproduksi keringat lebih banyak sehingga bisa menimbulkan KMB dan mikroorganisme lainnya. Selain rambut yang ini, kita juga penting untuk menjaga rambut kemaluan kita. Hindari untuk mencabut bulu rambut di kemaluan ya. Adiknya pernah? Nggak pernah ya, berarti dicukur ya. Nah, karena apa? Kalau kita cabut, nanti kan ada bekas lubangnya. Itu menjadi saluran untuk bakteri, virus, kuman masuk ke dalam sehingga menimbulkan yang namanya infeksi dan bisa terjadi iritasi. Dan yang ketiga, ada yang namanya kebersihan tubuh dan genital. Jadi kalau misalnya udara lagi panas kan biasanya tuh buat kita lebih keringatnya lebih banyak kan. Nah, keringat ini membuat tubuh kita jadi lembab terutama pada bagian yang tertutup dan pada bagian lipatan. Jadi penting untuk kita menjaga kebersihan tubuh kita saat lagi menstruasi. Dan selanjutnya untuk menjaga kebersihan genitalia kita bisa melakukannya dengan air yang bersih. Jadi ada yang nggak boleh sembarang cebok pakai air kotor seperti itu, dan membersihkannya pun harus dengan teknik yang benar. Selanjutnya ada yang namanya kebersihan pakaian sehari-hari. Nah, kita harus mengganti pakaian setiap hari. Jadi nggak dipakai ini biasa dipakai hari ini dipakai, apalagi yang namanya celana dalam. Usahakan memakai celana dalam kering dan menyerap keringat seperti yang berbahan aluminium seperti itu. Jangan pakai yang ketat-ketat ya, adiknya. Enggak ya, oke. Kenapa? Karena kalau pakaiannya ketat itu tidak menyerap keringat, nanti kulit susah bernafas dan akan lembab, terjadi iritasi. Ini nanti tentunya akan menimbulkan infeksi. Selanjutnya penggunaan pembalut. Nah, adiknya tadi menggunakan pembalut, ganti pembalut 2-3 kali sehari. Nah, penggunaan pembalut yang baik itu harus pembalut yang bersih. Jadi nggak boleh udah dipakai lagi, itu nggak boleh ya. Nggak boleh yang mengandung parfum, nggak boleh yang berbau, nggak boleh juga yang sudah seperti yang saya sampaikan tadi, yang udah dipakai lagi seperti itu. Dan usahakan kalau misalnya udah ada gumpalan darah di dalam pembalut, segera ganti pembalut karena gumpalan darah ini tempat terbaik buat si bakteri, virus, kuman berkembang biak seperti itu. Adiknya segera ganti pembalut ya, jangan 2-3 kali lagi ya. Oke. Dan selanjutnya apa aja sih Bu Bidan cara kita menjaga personal hygiene? Yang pertama ada mencuci muka 2-3 kali sehari supaya tidak menimbulkan yang namanya jerawat seperti itu. Sensitif kan kalau ada jerawat, aduh nanti saya kurang cantik nih. Yang kedua ada membersihkan rambut atau keramas 2 kali sehari. Tadi misalnya adiknya pakai sampo seperti itu biar lebih wangi. Selanjutnya ada mandi minimal 2 kali sehari dengan sabun ya tentunya. Oke, selanjutnya ada mencuci tangan. Mencuci tangan itu penting, apalagi kebersihan kuku. Jadi kukunya harus dipotong karena kuku kita ini merupakan sumber penyakit. Jadi jangan kebiasaan pakai kuku yang panjang seperti itu. Oke. Dan selanjutnya membersihkan genitalia kita dengan air bersih seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Membersihkan genitalia selain itu tidak menggunakan antiseptik atau pembersih kewanitaan karena dapat menyebabkan iritasi. Selanjutnya tidak menggunakan bedak atau parfum. Nggak pakai kan bedak atau parfum? Enggak. Oke. Dan selanjutnya harus mengganti pembalut 4-5 kali sehari. Jadi kalau adik ini gantinya 2-3 kali sehari, berarti itu namanya kurang tepat ya. Yang tepat 4-5 kali. Dan terakhir harus rajin mencukur rambut kemaluan, tapi tidak dicabut supaya kita meminimalisir terjadi masuknya kutu. Jangan salah, kutu tidak hanya ada di rambut yang di kepala, nanti di bawah kalau kita tidak sering bersihkan juga menimbulkan yang namanya kutu yang menyebabkan gatal dan iritasi. Selanjutnya ada dampak kalau kita nggak menjaga personal hygiene. Pertama ada dampak fisik. Tentunya nanti kalau kita nggak jaga personal hygiene, kita bisa menimbulkan yang namanya infeksi, kanker rahim, bahkan nanti bisa menyebabkan keputihan yang berujung kita bisa mandul. Jadi kan kalau mandul tidak bisa melahirkan, sayang dong kita mandul hanya karena kita tidak menjaga kebersihan kewanitaan kita seperti itu. Yang kedua ada dampak psikososial. Kalau kita jadi pribadi yang kurang bersih, rasanya nggak enak kan, rasanya kurang nyaman. Atau kamu lihat kalau orang yang kotor kayak ada rasa jijik, seperti itu orang melihat kita kalau kita nggak jadi pribadi yang bersih seperti itu. Ada yang mau Aris tanyakan? Tidak. Tadi yang benar mengganti pembalutnya berapa kali sehari? 4-5 kali sehari. Oke, bisa disebutkan tindakan personal hygiene yang bisa dilakukan adik di rumah. Kita kan mandi pembalut ya. Oke, serta tidak lupa untuk mencukur rambut kemaluan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada. Nanti di rumah sepulang dari sini harus diterapkan ya, jangan hanya dilakukan supaya tidak terjadi iritasi lagi seperti yang dialami. Nanti saya akan beri saran. Silakan tunggu. Terima kasih atas kunjungannya. Selamat pagi.